mengerjakan sholat kita, terutama ketika kita menjadi imam, di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat dikatakan bahwa kadang-kadang beliau ingin memperpanjang sholatnya, memperlama sholatnya, yang memimpin jamaah. Lalu tiba-tiba beliau mendengarkan suara bayi yang menangis, balita yang menangis, maka beliau mempersingkat bacaannya karena beliau kasihan dengan ibu anak itu. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berharga ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bertemu kembali membahas bersama tentang persoalan-persoalan syariat, persoalan-persoalan yang akan menjadi penentu apakah kita akan mendapatkan peluang-peluang yang besar di dalam meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang akan menjadi bekal nanti kelak akan kita bawa di negeri akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syarat-syarat salat, kemudian juga rukun-rukun dan wajib-wajibnya. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah salat. Tentunya para pemirsa sekalian, kita semua di dalam menunaikan ibadah dituntut untuk selalu mencari cara untuk bisa mendapatkan pahala yang paling berkualitas. Kita juga dituntut untuk mencari ibadah-ibadah yang mengandung pahala yang besar. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada kata ayyukum ahsanu amala dalam ayat ini di awal-awal surah Tabarak. Itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan mati untuk menguji kita, siapa di antara kita yang terbaik amalannya, ya. Maka tentunya bagi seorang muslim salah satu prinsip hidupnya adalah bagaimana agar ia bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk mengamalkan amalan yang terbaik. Dan tentunya amalan yang terbaik itu adalah amalan yang paling besar pahalanya, ya. Amalan yang bisa menghadirkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya kepada kita dalam kehidupan di dunia, dan tentunya itu akan menjadi pembuktian nanti bagaimana kelak nanti di negeri akhirat. Maka jika kita ingin menunaikan ibadah salat dengan pahala yang sempurna, maka kita harus memperhatikan hal-hal apa saja yang bisa menghadirkan kesempurnaan tersebut. Setelah kita mengetahui bahwa salat ini adalah ibadah yang paling mulia, perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Salat ini adalah penentu kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam salat itu kita bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang paling khusyuk dan paling tepat pelaksanaan salatnya dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keikhlasan, maka tentunya dialah yang memperoleh pahala yang besar dari salatnya tersebut, pahala yang sempurna. Dan ketika Nabi mengatakan wa innar rajul la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa usyruha atau tus'uha atau thumunuha dan seterusnya, ada orang yang selesai mengerjakan salat tetapi tidak dicatat baginya pahala salat kecuali hanya sepersepuluh dari salatnya, ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6 dan seterusnya, sehingga ini membuktikan bahwa kita di dalam mengerjakan salat itu berbeda-beda di dalam meraih pahala, ya. Makanya
Tentu berbeda juga orang yang memberikan perhatian besar dalam pelaksanaan sholatnya dengan orang yang sekedar menunaikan saja. Ya. Yang sering kita dengarkan ya sebagian saudara kita terutama para remaja ketika akan masuk waktu sholat lalu melewati masjid mereka hanya mengatakan kita singgah dulu setor jidat ya. Kita bukan sekedar setor jidat ya, tapi kita memang menjadikan sholat kita itu adalah aktivitas yang paling inti dalam kehidupan beragama kita, dalam kehidupan spiritual kita. Ya, karena hidup kita ini sebagai seorang muslim, para pemirsa sekalian, tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Ya. Semua hal-hal yang kita lakukan terkait persoalan dunia sejatinya adalah penguat, pendukung di dalam mengkualitaskan hidup kita dengan ibadah itu. Bukan sebaliknya, bahwa seakan-akan dunia itu adalah tujuan hidup kita, lalu ibadah itu hanya sebagai pendukung saja, sebagai penguat saja. Ya, tidak demikian. Harus dibalik ya. Cara berpikir kita bahwa tujuan hidup kita sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sejatinya semua yang Allah berikan kepada kita, fasilitas hidup, sarana dan prasarana itu semua kita peruntukkan untuk bisa memaksimalkan hidup kita dalam bertakarrub dan beribadah kepadanya. Nah, salah satu hal yang dalam pelaksanaan sholat ada bacaan dan ada gerakan yang sebenarnya ketika tidak dikerjakan dia sama sekali tidak membatalkan sholat kita. Tetapi jika kita kerjakan maka akan menyempurnakan pahala sholat. Nah, inilah yang akan kita bahas jemaah sekalian yang diistilahkan dengan sunnah-sunnah sholat. Nah, sunnah-sunnah salat itu terbagi dua. Ya. Ada sunnah-sunnah salat dalam bentuk gerakan salat, ada juga sunnah-sunnahnya dalam bentuk bacaan. Nah, itu berarti bahwa selain yang kita jelaskan pada kesempatan ini, bacaan maupun gerakan itu bisa bersifat wajib maupun rukun salat yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya. Tetapi yang sunnah-sunnah ini boleh kita tinggalkan, tetapi lebih utama untuk kita kerjakan. Dan nanti sebentar kita akan jelaskan bahwa pada amalan-amalan yang sunnah dalam salat itu baik gerakan maupun bacaan bukan hanya menjadi penentu kesempurnaan daripada salat kita jamaah sekalian, tetapi pada hakikatnya ada nilai yang lebih besar dari itu, bahwa itu menandakan perhatian kita terhadap ibadah yang satu ini. Ya. Dan setiap orang seperti yang kita katakan tadi, kemuliaannya di sisi Allah itu dilihat dari bagaimana perhatiannya terhadap ibadah salatnya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, sunnah-sunnah yang terkait bacaan salat. Maka tentunya yang pertama kali kita ucapkan dengan lisan kita tentunya dalam salat kita adalah takbiratul ihram. Dan ini sudah kita jelaskan bahwa takbiratul ihram itu adalah rukun salat. Ya, sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Ya. Lalu yang mana yang merupakan sunnah ya, dalam bentuk bacaan itu, yaitu doa iftitah. Ini yang pertama. Yang pertama ya, bacaan-bacaan yang bersifat sunnah dalam salat itu adalah doa iftitah. Yang mana doa inilah yang dengannya kita membuka bacaan salat kita, seperti sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, kita membuka salat kita dengan doa iftitah. Doa iftitah ini adalah doa-doa yang sebenarnya Nabi telah mengajarkan dengan variasi bacaan. Ya. Jadi bukan hanya satu bacaan saja, tetapi doa iftitah itu yang sahih dari Nabi ada beberapa. Dan saya kira sebagiannya mungkin kita sudah hafal. Namun kalau kita memvariasikan bacaan doa iftitah kita, apalagi kalau kita memahami maknanya, maka ini akan lebih mampu menghadirkan kekhusyuan dalam salat. Dan inilah pentingnya juga kita mempelajari ya, dan memahami setiap bacaan dan ucapan kita dalam salat. Yang pertama adalah yang Nabi ajarkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataayaya kama
yunaqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Andaikan kita memahami makna daripada doa iftitah ini, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, ini adalah doa iftitah yang akan mengembalikan hati kita setelah mungkin sekian lama berkelana memikirkan persoalan-persoalan keduniaan kita. Maka dengan doa ini, yang dengannya kita memulai salat kita, akan menyadarkan kita bahwa kita saat ini sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, ba'id baini wa baina khataayaya. Jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Allahumma ya Allah, cucilah aku, bersihkan aku dari noda-noda dosaku dengan air, salju dan embun. Ya. Kenapa jamaah sekalian kita mengawali salat kita dengan doa yang mulia ini? Karena kita jika mengerjakan salat, pada hakikatnya kita sedang mempersiapkan diri untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita baca dalam salat itu selalu ada di dalamnya terkandung doa dan permintaan. Ya. Dan kita sebelum membaca surah Al-Fatihah, yang mana pada surah Al-Fatihah itu ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap ayat yang kita baca Allah menjawabnya, maka kita dahulukan diri kita ini agar disucikan sebelum kita menghadap kepadanya. Karena tentu kita semua ingin menghadap kepada Allah dengan jiwa yang suci, yang bersih dari noda, dosa dan maksiat. Yang kedua, bahwa hanyalah orang-orang yang bersih dan suci jiwanya yang akan mudah meraih taufik, inayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah petunjuk yang Allah berikan dan tunjukkan kepada kita pada setiap ibadah-ibadah yang dilakukan. Bagaimana dahulu juga para nabi seperti itu. Ketika mereka meminta sesuatu kepada Allah, maka lebih dahulu mereka memohon agar disucikan dulu dosa-dosanya. Barulah setelah itu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini, doa iftitah ini sepertinya tidak pantas bagi kita untuk kemudian kita abaikan, karena kandungan maknanya yang luar biasa dan hikmahnya bahwa pada saat kita membaca doa ini kita sedang meminta kepada Allah agar disucikan jiwa kita, setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keluh kesah kita, yang merendahkan diri kita, menghinakan diri di hadapannya, memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dalam kehidupan kita di dunia agar lebih berkualitas sebelum kita menghadap kepadanya. Berikutnya jamaah sekalian adalah doa yang juga masyhur kita bacakan, dan ini yang pada umumnya kita hafalkan sejak kita masih kecil, masih belajar bacaan-bacaan salat. Seingat kami juga doa inilah yang pertama kali diajarkan kepada kami oleh orang tua kami ketika mulai belajar salatnya. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya la syarika lahu bidzalika umirt wa ana awwal muslimin. Sampai di sini saja jamaah sekalian, kalau kita paham maknanya, maka kita akan katakan inilah sebenarnya inti kehidupan kita. Bahwa ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Kita sedang memperhadapkan wajah kita kepada zat yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Lalu pada doa itu kita mengakui diri kita sebagai orang yang bertauhid, yang tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahwa salat kita, sembelihan kita, hidup dan mati kita adalah lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa indahnya jamaah sekalian kalau kita membuka salat kita dengan kesadaran seperti ini. Salatku ya Allah, hidupku, matiku semuanya adalah untukmu. Sehingga kita katakan tadi doa-doa ini tidak pantas untuk diabaikan. Bahkan kita katakan dibaca, dipelajari dan dihayati.
sekali kita mempelajarinya, berusaha untuk memahami makna-maknanya, maka seumur hidup kita akan menikmati setiap makna yang muncul di benak kita ketika kita membacanya. Berikutnya adalah, ini ada beberapa bacaan doa iftitah yang pernah Nabi ajarkan selain yang kita sebutkan tadi, dan ini bacaannya lebih pendek ya. Ini fungsinya jamaah sekalian, manfaatnya bahwa mungkin di antara kita ada yang baru belajar salat dengan baik, maka kita boleh memulai dengan menghafalkan bacaan-bacaan yang lebih pendek ya, seperti ini ya. Ini termasuk doa iftitah ya, boleh cukup bacaan ini yang kita bacakan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ya. Ini bisa kita bacakan ya, tanpa harus membacakan doa-doa yang lain. Ini cukup satu saja. Dan kalau kita ingin memvariasikan, tentu itu lebih baik lagi. Berikutnya ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil, dan seterusnya. Ya, ini juga silahkan dihafalkan, dan kita tidak akan pernah rugi memperbanyak hafalan-hafalan kita terkait doa iftitah. Ya, ini juga tadi ya mirip dengan yang kita bacakan ya. Wajhtu wajhi lillazi fataras samawati wal ard. Hanya saja yang sebelumnya lebih panjang dari yang ini. Dan ini kita kutip jamaah sekalian sesuai dengan nas atau redaksi hadis yang dinukil oleh para ulama kita. Yang kadang-kadang sebagian dari bacaan itu ada pada bacaan yang lain, tetapi ujungnya misalnya pada akhir-akhir bacaan itu ternyata berbeda, ada perbedaan. Dan saya kira hikmahnya jelas bahwa setiap kita memvariasikan bacaan kita, pahalanya tentu berbeda dengan hanya yang sekedar menghafal dan membaca satu bacaan. Termasuk juga ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini juga bisa ya, ini saja yang dibacakan. Ini disebutkan dalam hadis ya, tentang bacaan ini, bahwa ketika kami ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang berdoa membaca doa ini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku heran ya, mengatakan ajibtu ya, aku heran. Dibukakan baginya pintu-pintu langit ya, dengan bacaan itu Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Setelah Nabi salat, Nabi mengatakan, saya heran ya, bagaimana bisa ya orang yang membaca bacaan ini dibukakan untuknya pintu-pintu langitnya. Masya Allah. Maka Abdullah bin Umar mengatakan bahwa setelah beliau mendengarkan ucapan Nabi SAW tersebut, beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak beliau berkata demikian. Ya, sangat singkat sebenarnya ya. Tetapi kalimat ini jika betul-betul diucapkan ya, dari dalam hati kita ya, lalu kita pahami dan kita hayati maknanya, bagaimana kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memujinya dan mensucikannya, maka kalimat ini ya cukup bagi kita untuk kemudian dibukakan pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama kita mengatakan bahwa dibukakannya seseorang pintu langit itu artinya bahwa pada saat itu akan bercucuran untuknya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kita dapatkan dalam riwayat-riwayat di mana ada momentum tertentu di mana Nabi kita mengatakan bahwa pintu langit sedang dibuka. Apakah dibuka untuk orang tertentu atau dibuka karena memang zaman itu adalah zaman yang dimuliakan atau memiliki keutamaan tertentu seperti bulan Ramadan. Itu kan dikatakannya bahwa pintu-pintu langit dibuka. Yang kata ulama kita bahwa di bulan Ramadan itu yang ada hanyalah cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, syaitan dibelenggu dan seterusnya. Sama juga ketika ada sahabat yang meninggal, lalu Nabi kita katakan jenazahnya dihadiri oleh 70.000 malaikat dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Ya, subhanallah. Dan ketika turun surah Al-Fatihah ya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan bahwa ada malaikat yang turun, dibuka untuknya pintu langit yang sebelumnya belum pernah dibuka. Ya, ini karena keutamaan surah Al-Fatihah.
Jadi subhanallah kalimat ini Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, kalau kita baca ya dengan ikhlas, tulus, dan kita pahami makna-maknanya ya berdasarkan hadis ini, orang yang pertama kali membacanya dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Lalu kemudian bacaan yang lain adalah alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Iya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang hadis ini, laqad ra'aitu ithnai asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Nabi kita mengatakan, aku melihat ada 12 malaikat bersegera menuju kepadanya, mereka saling berlomba untuk mengangkat doa itu ke atas langit. Ya, subhanallah. Lalu kemudian kita pindah ke adab-adab di dalam membaca doa iftitah ini. Nah, ternyata ada petunjuk yang perlu kita pelajari ya terkait adab-adab dalam membaca doa ini. Ya. Maka pertama yang kita harus pahami bahwa ini adalah sunnah. Artinya bahwa kalau dia hukumnya sunnah, barangkali Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan kita di mana waktu yang agak sempit ya. Sehingga kita harus cerdas memilih yang mana bacaan-bacaan yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Ya. Begitu juga gerakan, ya. Semua ada sunnah-sunnahnya. Tetapi pada saat tertentu, ya boleh jadi kita harus memilih di mana bacaan-bacaan yang boleh kita tinggalkan karena ada sesuatu maslahat yang ingin kita raih. Ya. Sebagai contoh jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita boleh untuk tidak membaca doa iftitah dan cukup membaca surah Al-Fatihah ketika kita masbuk. Ya, lalu kita melihat bahwa imam akan segera bangkit dari rukuknya. Kalau kita tidak segera membaca surah Al-Fatihah dan menyelesaikannya, maka kita akan ketinggalan rukuk bersama imam. Maka konsekuensinya kita tidak mendapatkan rakaat tersebut. Ya, apalagi kalau kita membaca doa iftitah. Ya, kita membaca doa iftitah yang panjang-panjang seperti yang kita sebutkan tadi. Lantas ketika kita selesaikan bacaan itu, akhirnya kita tidak sempat membaca surah Al-Fatihah, kita juga tidak mendapatkan imam dengan rukuknya. Akhirnya kita tidak mendapatkan rakaat itu. Nah, maka pada kondisi seperti ini, ketika kita khawatir imam akan bangkit dari rukuknya, maka kita cukup membaca surah Al-Fatihah saja. Bahkan ya, pendapat yang kuat insya Allah, bahwa kalau seandainya kita khawatir imam itu akan bangkit dari rukuknya dan kita sedang membaca surah Al-Fatihah, kita pun boleh untuk menghentikan bacaan surah Al-Fatihah dan segera menyusul imam ke posisi rukuknya. Wallahu a'lam. Kemudian juga terkait bacaan surah bacaan doa iftitah ini, bahwa disunahkan untuk menggabung beberapa doa iftitah dalam salat yang ketika kita bersendirian ya secara khusus. Ya, jadi kita boleh menggabungkan beberapa doa-doa tadi ya. Misalnya doa-doa yang agak-agak pendek ya, kita gabungkan ya, satu atau dua ya, sehingga agak lebih panjang. Terutama ketika kita sholat sendiri ya. Karena kalau kita sholat sendiri tidak ada yang perlu dipertimbangkan ya sebagai makmum misalnya ya. Mungkin kita ketika menjadi imam, tentu kita harus perhatikan kondisi makmum. Bacaan kita itu kita sesuaikan dengan kondisi mereka. Tetapi kalau kita sholat sendiri, maka terserah ya, kita silahkan laksanakan ibadah sholat kita bagaimana supaya betul-betul berkualitas ya, silahkan divariasikan doa-doa iftitah tersebut. Kemudian juga bahwa ya sebagai makmumnya masbuk, kita tetap membaca doa iftitah ya, kecuali ketika sudah akan segera ruku ya. Ini yang kita sebutkan tadi. Imam An-Nawawi, salah seorang ulama kita yang masyhur dari kalangan mazhab Imam Syafi'i, mengatakan yang lebih tepat adalah tidak perlu membacanya. Karena salat ini pada salat jenazah, afwan. Pada salat jenazah itu apakah kita membaca doa iftitah atau tidak? Ya. Maka beliau mengatakan pendapat yang kuat, kita tidak perlu membaca doa iftitah. Kita membaca saja langsung surah Al-Fatihah. Karena hukum asal salat jenazah itu dipersingkat ya, bacaan-bacaannya disegerakan ya, supaya jenazah itu bisa segera diantar ke kuburan, segera dikubur. Ya, ini yang disebutkan oleh beliau. Ya.
Dan bacaan doa iftitah ini tidak dijaharkan, ya, dibaca dengan sir. Cukup kita saja yang mendengarkannya, tidak perlu bahkan orang yang ada di samping kita ketika kita menjadi makmum untuk diperdengarkan, ya, kita saja yang mendengarkannya. Dan setelah membaca setelah membaca doa iftitah, maka sunnah berikutnya adalah membaca ta'awudz. Ya, sebelum membaca surah Al-Fatihah kita membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini hukumnya sunnah. Artinya kalau dia hukumnya sunnah, maka kita boleh meninggalkannya dan cukup membaca basmalah dan seterusnya membaca surah Al-Fatihah. Apakah kita membaca ta'awudz pada setiap rakaat? Wallahu alam, dari fatwa ulama kita, mereka mengatakan bahwa membaca ta'awudz itu hanya pada rakaat pertama saja sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Ya. Alasannya bahwa bacaan-bacaan yang kita bacakannya dalam sholat kita itu dianggap satu rangkaian bacaan sholat. Jadi mulai dari rakaat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, bacaan-bacaan Al-Quran kita itu, surah Al-Fatihah dan surah-surah lainnya atau ayat-ayat lainnya, itu dianggap satu bacaan. Ya. Sehingga cukup pada rakaat pertama saja kita membaca ta'awudz. Ya. Yang ketiga dari sunnah-sunnah bacaan salat itu adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca surah Al-Fatihah. Sebenarnya ada juga ulama kita yang mengatakan membaca surah Al-Fatihah, membaca basmalah itu bukan sunnah. Ya, terutama mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu bahagian daripada surah Al-Fatihah, salah satu ayat pada surah Al-Fatihah. Maka mereka berpandangan bahwa tidak boleh sama sekali meninggalkan basmalah. Ya, baik pada rakaat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Tetapi pendapat yang juga kuat landasannya bahwa membaca basmalah itu hukumnya sunnah berdasarkan hadis sahih tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seorang hamba ketika membaca surah Al-Fatihah, Allah selalu menjawab ayat-ayat yang dibacakan oleh makmum, dibacakan oleh orang yang salat. Ya. Dan ketika Nabi kita menjelaskannya, hadis yang langsung beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala pada hadis kursi tersebut, ternyata sama sekali tidak disebutkan bahwa Allah mengatakan apabila hambaku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tetapi langsung mengatakan aku telah membagi dua salat, maksudnya surah Al-Fatihah, antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika hambaku mengatakan alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, ini membuktikan bahwa basmalah itu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan aku telah membagi dua surah Al-Fatihah, yang mana pada saat itu Allah menamakan surah Al-Fatihah dengan salat. Ya. Lalu Allah mengawali surah Al-Fatihah itu dengan langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, dan seterusnya, tanpa menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dengan demikian ulama kita menyimpulkan bahwa membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Dan membaca basmalah ini dua pandangan ulama kita, ada yang mengatakan dijaharkan, ada yang mengatakan disirkan. Ya, dan di kalangan para sahabat pun terjadi perbedaan pandangan tentang persoalan ini. Namun perbedaannya dengan kita saat ini, ya, utamanya kita masyarakat awam, kadang-kadang karena kita berafiliasi pada suatu lembaga atau ormas misalnya yang katakanlah sudah masyhur dalam ormas kita atau lembaga kita, bahwa para kiai kita, ustadz kita telah sepakat bahwa membaca bacaan basmalah sebelum Al-Fatihah itu harus dijaharkan. Lantas kita pun selalu berselisih paham dengan mereka yang tidak menjaharkan bismillahnya, basmalahnya. Bahkan tidak jarang ya ada kalimat-kalimat yang agak keras. Padahal para sahabat pun berbeda pendapat ya dalam persoalan menjaharkan basmalah. Tapi mereka sama sekali tidak pernah terdengar atau ada riwayat yang dinukil kepada kita bahwa mereka bermasalah. Tidak. Mereka saling menghargai dan mereka menganggap bahwa masing-masing pendapat itu benar. Jadi ada pilihan bagi kita. Ya, karena ada landasannya. Dan bahkan ulama kita mengatakan pendapat sahabat itu adalah pendapat yang muktabar, bahagian daripada dalil. Bahkan dikatakan ucapan sahabat itu didahulukan daripada qiyas dan seterusnya. Ya, sehingga bagi yang ingin menjaharkan silahkan, dan bagi yang ingin mensirkan
merendahkan suaranya, cukup dia saja mendengarkannya, itu pun boleh. Ya, dua-duanya boleh insya Allah. Setelah membaca basmalah lalu kita membaca surah Al-Fatihah, maka tentunya membaca surah Al-Fatihah itu adalah rukun, bukan sunnah, tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Ada bacaan yang sunnah pada saat kita membaca surah Al-Fatihah, yaitu bacaan amin. Ya, ucapan amin. Ini sunnah ya kata ulama kita. Di mana Nabi kita mengatakan apabila imam membaca waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Jadi para makmum yang mendengarkan bacaan imam ya, pada saat membaca ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, maka tugas kita sebagai makmum adalah mengucapkan amin. Ya, yang maknanya adalah terimalah ya Allah. Ya, karena pada bacaan surah Al-Fatihah itu di dalamnya terkandung doa. Ya, kita memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan yang lurus. Memohon kepada Allah agar tidak diberikan jalan seperti jalannya orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang tersesat. Maka kita pun mengucapkan amin. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini yang kita maksudkan tadi, bahwa ada amalan-amalan sunnah dalam salat, baik itu yang berupa bacaan ataupun gerakan, di mana dia memiliki keutamaan yang tidak pantas untuk kita abaikan. Ya, seperti ini tadi. Ya, kita sebutkan sebelumnya keutamaan membaca doa iftitah itu ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, di mana memiliki keutamaan dibukakannya untuk kita pintu langit, bagaimana para malaikat berlomba untuk mencatat kalimat itu ya. Maka jemaah sekalian, ucapan amin juga memiliki keutamaan, yaitu bahwa orang yang bersamaan ucapan aminnya dengan ucapan amin para malaikat akan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Berikutnya adalah, ini juga termasuk yang sunnah jemaah sekalian, adalah tambahan bacaan ketika i'tidal atau sebelumnya ketika kita membaca surah Al-Fatihah dan membaca amin, tentu itu adalah sunnah, sunnah jemaah sekalian. Setelah kita mengucapkan amin, maka bacaan yang sunnah setelahnya adalah membaca ayat-ayat atau surah-surah yang lain. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Ya. Kita di dalam membaca bacaan-bacaannya setelah surah Al-Fatihah, ini perlu kita pahami bahwa bacaan itu hukumnya sunnah, ini yang pertama. Sehingga disinilah kita perlu untuk cerdas di dalam mengerjakan salat kita, terutama ketika kita menjadi imam, di mana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat dikatakan bahwa kadang-kadang beliau ingin memperpanjang salatnya, memperlama salatnya, yang memimpin jamaah. Lalu tiba-tiba beliau mendengarkan suara bayi yang menangis, balita yang menangis, maka beliau mempersingkat bacaannya karena beliau kasihan dengan ibu anak itu, ya mungkin lagi tidak bisa fokus, terganggu dengan tangisan anaknya, maka Nabi pun mempersingkat bacaannya. Tentunya bukan surah Al-Fatihah yang disingkat, ya, karena surah Al-Fatihah hukumnya rukun, harus disempurnakan. Yang dimaksud di sini adalah bacaan setelah surah Al-Fatihah, ya, karena memang hukumnya sunnah, boleh untuk dipersingkat. Hal yang lain yang perlu kita pahami terkait bacaan setelah Al-Fatihah ini, bahwa jemaah sekalian, ada bacaan-bacaan tertentu yang kalau kita baca berbeda pahalanya dengan membaca bacaan yang lainnya. Ya, dan ini berdasarkan hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk dari beliau. Seperti misalnya pada pelaksanaan sholat subuh di hari Jumat, sunnah yang sepertinya tidak terlalu banyak dari umat ini yang menghidupkan sunnah ini dengan alasan karena agak panjang bacaannya, yaitu disunnahkan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, dan membaca surah
surah As-Sajdah pada rakaat pertama, Al-Insan ya pada rakaat kedua, membaca surah Al-Insan pada rakaat kedua. Ya, ini sunnah. Ya, kita mengawali hari Jumat kita dengan mengamalkan yang sunnah ini. Nah, kita katakan tentu berbeda antara bacaan-bacaan yang lain yang kita baca, kita pilih dengan apa yang Nabi kita ajarkan tentang keutamaan membaca dua surah itu. Jadi berpahala secara khusus karena Nabi yang memilih ya dua bacaan tersebut. Kemudian juga pada hari Jumat sendiri, pada salat Jumat disunnahkan untuk membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Ini pada salat Jumat. Pada salat Idul Fitri dan Idul Adha juga seperti itu ya, surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah atau surah Al-Qamar dan yang lainnya. Ada beberapa surah-surah yang Nabi ajarkan. Kemudian pada salat gerhana ya, pada salat gerhana ini sepertinya bisa dikatakan ini sunnah yang terabaikan di kalangan umat ini ya, khususnya mungkin kita di Indonesia. Sekalipun pada akhir-akhir ini walillahilhamd sunnah salat gerhana ini mulai dihidupkan ya. Wallahu alam apa yang menyebabkan sunnahnya ini agak diabaikan oleh masyarakat, tapi kemungkinan karena pertama tidak tersebarnya dakwah ya, sehingga mereka tidak paham bahwa itu adalah sunnah. Yang kedua, bacaannya yang panjang ya. Ya, pada salat gerhana itu jamaah sekalian, dalam satu rakaat ada 2 kali rukuknya ya. Rukuk yang pertama itu yang wajib, tidak boleh ditinggalkan. Rukuk yang kedua itu sunnah sebenarnya, sehingga boleh orang salat gerhana modelnya sama seperti salat subuh ya. Tetapi yang membedakan antara salat sunnah yang lain dengan salat gerhana adalah karena disunnahkan 4 kali rukuk ya, dan bacaannya yang panjang ya, karena peristiwa gerhana itu kan panjangnya, lama waktunya, yang kadang-kadang sampai 1 jam. Maka kita dianjurkan untuk memperpanjang bacaan kita ya, bisa sampai setengah jam padahal hanya 2 rakaat, bisa bahkan hampir 1 jam kalau gerhananya agak lama. Nah, nanti setelah itu ada khutbah ya, khutbah gerhana ya. Kemudian jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca bacaan setelah surah Al-Fatihah, maka sunnah yang lain adalah melebihkan bacaan rukuk dan sujud kita ya, lebih dari 1 kali. Jadi ketika kita rukuk kita membaca subhana rabbiyal azim ya, itu 1 kali sebenarnya sudah cukup. Ini hukumnya wajib ya, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita ingin bonus pahala maka kita tambahkan 2 sampai 3 kali kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, bagaimana jika misalnya kita sebagai makmum, imam kita agak lama rukuknya dan kita sudah baca berulang-ulang doa itu atau bacaan itu subhana rabbiyal azim, apakah boleh kita tambahkan? Wallahu alam, pandangan ulama kita mengatakan bahwa boleh kita membaca bahkan lebih dari 3 kali ya, dan kita mendapatkan pahalanya insyaallah. Bisa juga kita variasikan seperti yang kita katakan tadi, bahwa pada saat kita rukuk dan sujud itu ada beberapa bacaan yang Nabi ajarkan ya, bukan hanya subhana rabbiyal azim ketika rukuk atau subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Nah, kita bisa variasikan seperti doa yang lain yang Nabi ajarkan adalah subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, dan bacaan-bacaan yang lainnya ya, gitu kita variasikan, maka kita pun akan mendapatkan tambahan pahala sunnah ya. Lalu ketika kita bangkit dari rukuk kita yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah ya, rabbana walakal hamd, maka ada bacaan yang bisa kita tambahkan jemaah sekalian, di mana bacaan itu menjadi tambahan pahala untuk kita. Kita bisa untuk hanya mencukupkan bacaan Rabbana walakal hamd ya, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah kalau kita salat sendiri atau menjadi imam. Karena kalau makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah tetapi Rabbana walakal hamd
Ya. Imam juga mengucapkan Rabbana walakal hamd. Ada tambahan bacaan di mana kalau kita baca bacaan itu setelah mengucapkan Rabbana walakal hamd, kita mendapatkan pahala yang lebih tentunya. Ya, seperti dalam sebuah hadis Rifa'ah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa suatu hari kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Lalu ada seorang lelaki yang berada di belakangnya mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ya. Maka ketika orang itu ingin pergi, maksudnya setelah selesai salat, beliau bertanya. Ya, Nabi kita mengatakan, siapa yang mengucapkan tadi? Siapa yang mengucapkan bacaan itu tadi? Maka laki-laki itu menjawab, saya, ya Rasulullah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku melihat ada 30 lebih malaikat yang berebutan siapa yang pertama kali menulis amalannya. Ya. Siapa yang pertama kali mencatat, ya, Masya Allah, kalimat tersebut. Ya. Itu berarti kalimat itu sangat mulia. Ya, sampai-sampai para malaikat berlomba untuk mencatatnya. Bisa juga bacaan yang lainnya, Allahumma Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla ats-tsana'i wal majd la mani' lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya, itu kita bisa baca setelah kita i'tidal, bangkit dari rukuk kita. Ya. Lalu kemudian setelah itu jamaah sekalian, kita membaca doa di antara dua sujud. Sepertinya lewat tadi. Membaca doa di antara dua sujud, yaitu Rabbi firli. Ya, Rabbi firli. Ini jamaah sekalian kita bacakan ya di antara dua sujud kita setelah kita sujud satu kali, lalu kita bangkit mengucapkan Allahu Akbar, lalu kita duduk sejenak. Maka ada doa yang diajarkan yang disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina sajadatain fi salatil lail. Ya, beliau mengucapkan ketika berada pada duduk di antara dua sujud pada salat malam, Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ya. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Bisa juga kita cukupkan dengan Rabbi firli, Rabbi firli. Ya, bisa juga. Ini yang paling singkat. Apakah boleh kita membaca doa-doa yang lain yang Nabi ajarkan? Wallahu alam, pernah kami membaca fatwa ulama kita bahwa ada yang membolehkan hal itu. Karena pendapat beliau mengatakan bahwa duduk di antara dua sujud itu adalah posisi di mana kita berdoa. Yang lainnya, jamaah sekalian, bahwa kita disunnahkan juga untuk berdoa pada saat kita sujud setelah membaca bacaan yang disyariatkan. Ya, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, maka kita boleh menambahkan doa-doa yang lain. Ya. Dan lebih utama kita membaca doa-doa yang Nabi pernah ajarkan. Ini berdasarkan hadis ketika Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a fihi. Kondisi di mana seseorang itu paling dekat dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud, maka hendaklah dia memperbanyak doa di dalamnya dalam kondisi sujud. Termasuk juga jamaah sekalian, sunnahnya kita berdoa pada akhir salat kita setelah membaca doa tasyahud akhir sebelum memberi salam. Nah, ada beberapa doa yang juga pernah Nabi ajarkan ya. Seperti ternyata disebutkan ya. Ya, seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnati al-masih ad-dajjal. Ini ada ya. Ini kita berlindung kepada Allah dari 4 fitnah.
Dan juga doa yang Nabi pernah ajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yaitu Nabi mengatakan, jangan pernah engkau membiarkan berlalu akhir salat ya tanpa engkau membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu juga yang Nabi ajarkan. Dan secara umum Nabi kita mengatakan setelah mengajarkan salah seorang sahabat doa tasyahud akhir, beliau mengatakan kemudian setelah itu memintalah dengan permintaan apa saja yang engkau inginkan. Berarti antara doa tasyahud akhir dengan memberi salam itu ada kesempatan bagi kita untuk berdoa. Dan ini penting kita pahami, karena mungkin sebagian kita yang tidak memahami disyariatkannya berdoa pada duduk tasyahud akhir, mereka ketika imamnya agak-agak lama kemudian memberi salam, dia sebagai makmum yang sudah menyelesaikan bacaan tasyahud akhir sudah tidak tahu lagi mau membaca bacaan apa. Padahal pada kondisi itu kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang Nabi ajarkan, baik dalam Al-Qur'an maupun melalui hadis-hadisnya. Ini terkait bacaan-bacaan yang bersifat sunnah. Adapun gerakan-gerakan yang bersifat sunnah, ini mungkin secara singkat kita coba jelaskan, dan kalau tidak bisa kita selesaikan, kita bisa lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, atau kita bisa lebih maksimalkan, lebih merincinya nanti pada pertemuan yang akan datang. Sunnah-sunnah dalam bentuk gerakan itu seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram saat kita mengawali salat. Dan dalam hadis itu dikatakan kadang Nabi mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan daun telinganya, kadang juga sejajar dengan bahu beliau. Dan ini semua sunnah. Dan kalau dikatakan sunnah jamaah sekalian, maka ada keluasan dalam hal mengangkat tangan, ya tidak berlebihan, sederhana mengangkat tangan Allahu Akbar. Dan yang kami pahami sampai saat ini, bahwa tangan itu dibiarkan lepas tanpa dirapatkan dan tidak juga direnggangkan, tetapi diangkat seperti biasa, ya, santai dan tidak berlebihan. Kita mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan kita. Kemudian kita meletakkan tangan di atas dada kita, tangan kanan di atas tangan kiri, itu juga sunnah. Ya, kemudian pada saat kita bertakbir untuk rukuk, ya, mengangkat tangan pada setiap kali kita bertakbir itu hukumnya sunnah. Iya. Dan ketika kita rukuk jamaah sekalian, kita menggenggam kedua lutut kita. Nah, itu juga sunnah. Dan ketika kita bangkit dari rukuk kita, ucapkan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangan kita, itu juga sunnah. Ya. Dan sebagian ulama kita berpendapat bahwa pada saat kita i'tidal, bangkit dari rukuk, kita boleh untuk meletakkan kembali tangan kanan kita di atas tangan kiri di atas dada. Itu setelah kita rukuk. Jadi ada juga pendapat seperti itu. Dan ini bukan pendapat orang awam yang baru belajar, tetapi ini memang pendapat ulama kita. Jadi jangan kita yang mungkin belum memahami bahwa memang ada landasan dalil bagi mereka yang berpendapat seperti itu. Bahkan ada juga ulamanya, ulama yang muktabar, yang ketika bangkit dari rukuknya mereka meletakkan tangannya kembali di atas dadanya. Dan itu sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Artinya kita sebagai seorang muslim yang cerdas, tatkala misalnya kita berada di suatu tempat, baik di sekolah, di institusi atau lembaga yang kita kunjungi, lalu kita melihat bahwa di sana ada saudara-saudara kita yang tidak mengamalkan itu, dan kita khawatir akan menimbulkan fitnah karena tidak adanya kesempatan untuk menjelaskan, maka tidak harus kita lakukan itu jika dikhawatirkan ada fitnah yang akan timbul. Ya, tetapi kalau misalnya mereka orang-orang yang paham juga, yang silahkan kita mengamalkan pendapat kita. Baik. Termasuk juga jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah yang lain yang terkait gerakan adalah kita dianjurkan pada saat kita sholat untuk mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud kita. Sekalipun sebenarnya ulama kita menjelaskan bahwa arah pandangan itu ada 3 dalam sholatnya. Yang pertama, kita memandang ke arah tempat sujud, dan ini yang landasannya kuat dalam hadis. Dan boleh juga kita mengarahkan pandangan kita ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, tapi bukan ke kiri atau ke kanan, tapi lurus ke depan ke arah kiblat. Dan yang ketiga adalah ketika kita duduk tasyahud dan kita mengangkat
telunjuk kita, maka dalam petunjuk dalil pandangan kita itu tertuju pada telunjuk kita, bukan pada tempat sujud. Jadi ini ada 3 ya. Ada 3 arah pandangan kita di dalam salat. Kemudian tadi kita sudah sebutkan pada saat kita ruku, kita disunahkan untuk menjauhkan siku kita dari paha atau sisi kita, dari sisi perut kita, dan kita luruskan betul ya punggung kita. Dalam sebuah hadis dikatakan sampai-sampai saking lurusnya ya punggung Nabi ketika ruku, andaikan dituangkan air di atasnya maka air itu tidak akan tumpah. Iya. Nah, ini perlu kita pahami. Dan ketika kita i'tidal jamaah sekalian bangkit dari rukuk, maka kita kembalikan semua posisi tulang-tulang kita ke tempatnya. Ya, harus berdiri tegak sebelum kita berpindah gerakan. Ya. Ketika kita sujud, maka kita jauhkan perut kita dari paha kita. Nah, sebagaimana kedua siku kita juga dijauhkan dari sisi kiri dan kanan kita. Ya, dalam sebuah hadis, para sahabat mengatakan sampai-sampai putihnya ketiak Nabi itu terlihat dari belakang karena direnggangkan. Dan ini tentunya pada saat kita sholat sendiri atau kita menjadi imam ya, karena kalau kita merenggangkan siku kita ke kiri dan ke kanan pada saat kita menjadi makmum, maka ini bisa saling mengganggu ya sesama makmum. Maka itu kita amalkan dan maksimalkan di saat kita sholat sendiri atau menjadi imam. Ketika kita sujud dan sebagaimana pernah kita pelajari bahwa termasuk rukun salat adalah sujud di atas 7 anggota badan kita, dahi kita dan hidung kita, kemudian kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua kaki kita. Dan ini kita betul-betul rapatkan ke atas permukaan tanah atau tempat salat kita. Dan itu dianjurkan dan disunahkan untuk betul-betul dirapatkan ya. Pada prinsipnya jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwa sunnah-sunnah yang kita sebutkan tadi, baik sunnah dalam bentuk bacaan salat ataupun gerakan-gerakan salat, itu lebih rinci lagi disebutkan dalam buku-buku fikih para ulama kita, yang mana kita katakan bahwa sunnah-sunnah ini kalau kita kerjakan dengan baik, insya Allah ini akan menyempurnakan pahala salat kita. Dan kalau kita tinggalkan, tidak akan membatalkan salat kita, tetapi tentu pahala salat kita berbeda ketika kita menyempurnakan amalan-amalan yang sunnah tersebut kita lakukan di dalam ibadah salat kita. Saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunannya, maghfirahnya atas segala kekhilafan di dalam menyampaikan syariatnya. Kita ini sangat lemah, tidak berdaya kecuali dengan inayah dan taufik darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.